Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua keadaan baik dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bahwa Engkau baik buat kami semua. Kau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Kau selalu ada bagi kami. Kau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang senantiasa bersama dengan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Kasih-Mu mengalir seperti sungai. Setiap hari kami alami kasih dan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ibadah kami hari ini online, kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya hadirat urapan-Mu mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami datang padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Kasih-Mu besar buat kami semua. Haleluya Yesus. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidupku, ya Bapa, kami datang padamu menyembah Engkau di tempat ini. Haleluya. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, ku percayakan
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa ya Tuhan di hidupku. Kau hebat, ajaib, kau perkasa dalam hidup kami. Kami menyembahmu dalam roh yang kebenaran. Hidup kami hanya bagimu, selalu dalam hadiratmu yang Bapa. Itu yang kami rindukan, itu yang kami mau. Bicarakan kuasamu, perbuatanmu yang ajaib, yang hidup selamanya. Yesus Tuhan, hanya Kau yang kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujilah namamu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, angkat tangan kita haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib sekali lagi. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa.
berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah lelah, sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersamamu Tuhan, kami tidak akan pernah lelah. Bersamamu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersama dengan Tuhan kita tidak akan pernah lelah, dan biarlah setiap kita boleh terus menyala-nyala di dalam Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Mari lebih sungguh lagi jemaat Tuhan kita nyanyikan, biarlah rohmu menyala-nyala.
pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tiaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia ditinggikan untuk selama-lamanya. Kita semua bersuka cita karena Dia baik. Kasih-Nya selalu mengalir seperti sungai. Kasih-Nya tidak berubah. Dia selalu menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Haleluya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, tanpa kasih-Mu merasa terduduk. Kasih Yesus indah dalam hati. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Tanpa kasih-Mu Tuhan kami tidak mampu. Kami butuh kasih-Mu saat ini mengalir buat setiap kami.
mengalir seperti sungai, menghiasi hidup kami. Katakan lagi, si Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang kedua bulan Februari dengan suara pengembalaan seri khotbah Sahabat. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Yang firman adalah kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkaulah sahabat kami yang sejati, sahabat yang setia, senantiasa dalam suka maupun dalam duka. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah lewat firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua umat jemaat-Mu Tuhan. Di masa-masa yang ada, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial yang membutuhkan sahabat. Tentunya manusia ingin mendapatkan sahabat yang sejati dan setia dalam perjalanan hidupnya. Namun, tidak ada satupun manusia di bumi yang dapat memenuhi dengan sempurna kriteria sahabat yang sejati. Hanya Yesus Kristus yang menyatakan dirinya kepada kita bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Dia adalah sahabat yang setia, sahabat yang sejati. Kita disebut sahabat Allah karena kita melakukan perintah-perintahnya, karena kita percaya hubungan kita erat dan maupun dalam komunikasi maupun berbagi, suka maupun dalam duka dalam perjalanan kita sehari-hari. Perjalanan iman, harap, dan kasih. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Di minggu yang pertama dalam suara pembalaan, di mana disebut kamu adalah sahabatku. Kita bersyukur dan bangga bahwa Yesus, Tuhan, ingin bersahabat dengan kita. Hendaklah kita meresponinya untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melakukan perintah-perintahnya, karena Dia adalah sahabat yang sejati. Sahabat di mana kita dapat share, menerima apa adanya, menolong, mendorong satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang mulia. Ketika seseorang menerima persahabatan dari Yesus, maka kehidupannya sungguh-sungguh dapat menjadi sahabat yang baik bagi sesamanya juga. Hari-hari ini, orang-orang dalam kondisi keterpurukan, kesedihan, kesepian, putus asa, namun kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah sahabat kita. Kita juga dapat menawarkan persahabatan kepada mereka yang membutuhkan. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, ada sahabat yang sejati yang tinggal di antara kita. Lewat firman-Nya, persekutuan dengan Roh Kudus, bekerja, berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sendirian melewati hidup ini. Selalu ada penghiburan Roh Kudus. Selalu ada pertolongannya tepat pada waktunya. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan tempatkan kita di dunia ini supaya kita dapat menggarami, menjadi terang bagi sesama kita. Namun di dalam pergaulan, dalam persahabatan yang ada, kita harus perhatikan supaya pergaulan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita menjadi garam, menjadi terang. Bukan digarami, tapi kita menggarami. Di sekeliling kita, komunitas kita berada dalam persahabatan dengan kasih Kristus, dengan sukacita Tuhan, damai sejahteranya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dipupuk hari demi hari dengan begitu mudah menjadi buyar ketika ada di dalam pergaulan yang buruk. Dari anak kecil, dari pertumbuhan sebagai remaja sampai dewasa, perhatikan siapa sahabat-sahabat sekitar kita, sehingga kita perhatikan bagaimana membangun persahabatan yang sehat. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya,
tetapi hai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sungguh, kita tidak dapat hidup sendirian. Ada sahabat yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, di mana kita memupuk persahabatan itu, yang sehat, takut akan Tuhan, dan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga persahabatan yang ada penghiburan, ada pertolongan, ada juga nasihat, ada kekuatan. Kita akan lihat dari kitab Amsal dengan judul Suara Pembalang 10 Mutiara Amsal perihal sahabat. 10 Mutiara Amsal perihal sahabat. Kitab Amsal sangat kaya sekali dengan prinsip-prinsip kehidupan yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik perihal sahabat, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang harus kita jauhi, ada hal-hal yang harus kita pupuk, semua perihal sahabat. Mari kita belajar bersama-sama dari 10 Mutiara Amsal, di mana Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersahabat. Poin-poin yang ada tidak berdasarkan urutan yang paling penting, tapi semua 10 poin ini sama pentingnya. Mutiara Amsal yang dapat kita peroleh perihal sahabat. Mutiara yang pertama, Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran, mendengarkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Di sini kontras. Bergaul dengan orang bijak, sahabat kita orang bijak, maka kita juga menjadi bijak. Penting sekali pergaulan kita. Sahabat-sahabat kita, di mana kita izinkan untuk berbicara dalam kehidupan kita, membuka space, kesempatan, bersahabat dengan seseorang. Perhatikan. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Orang bebal, orang yang tidak mau dengar-dengaran, orang yang keras kepala, yang mau kehendaknya sendiri. Maka ketika kita bergaul dengan orang seperti itu, hal yang tidak sehat. Firman Tuhan katakan menjadi malang. Untuk itu kita harus perhatikan dalam pergaulan kita, supaya kita menjadi bijak dalam pikiran kita, dalam keputusan yang kita ambil. Karena ketika kita bersahabat, tentu nasihat-nasihat dari teman kita akan perhatikan. Apabila teman kita orang bijak, tentu kita juga memperoleh berkat menjadi bijak. Namun ketika nasihat yang diberikan adalah hal-hal yang karena dia seorang bebal, maka juga nasihatnya akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Untuk itu, mari sungguh-sungguh kita perhatikan. Bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Siapa sahabat kita? Siapa orang-orang yang di sekitar kita yang kita bergaul? Itu sangat mempengaruhi, membentuk cara pikir kita, maupun sikap kita, bahkan perbuatan kita. Mutiara yang kedua, Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sekali lagi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Begitu banyak teman-teman, teman bermain bola, teman online, teman ini, teman sekolah, teman lingkungan. Tapi ingat, ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di mana sahabat yang lebih karib ini, sahabat yang bisa benar-benar saling mendoakan, menguatkan, dan mendorong satu yang lain untuk hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepadanya. Dan itu adalah sahabat yang sungguh-sungguh yang kita butuhkan. Dia lebih karib daripada seorang saudara. Saudara
di mana dia dikatakan bukan adalah sebuah keluarga yang mungkin kita harapkan untuk menopang kita, tapi ternyata ada sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Karena sahabat ini sahabat yang tulus, sahabat yang takut akan Tuhan, sahabat yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Tentunya dia juga selalu mendorong, menguatkan kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mutiara Amsal yang ketiga, perihal sahabat. Amsal pasal 17 ayat 9. Amsal pasal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ini maksudnya, dalam perjalanan kita bersahabat, tentunya ada suka, ada duka. Ada kesalahan, ada saling mengampuni, ada kekeliruan dalam perkataan dan perbuatan. Semuanya itu adalah bagian dalam perjalanan proses sahabat dengan sesama kita. Dikatakan bahwa kasih yang menutupi segala sesuatunya. Kita sadari bahwa kasih Allah yang sejati, kasih agape, itulah yang menyembuhkan, memulihkan, dan membalut dan mengikat kita dengan tali kasihnya. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, mengungkit-ungkit masa lalu, maupun juga melihat seseorang dari masa lalunya, bukan melihat seseorang dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup seseorang, maka kita akan mengungkit-ungkit kekeliruannya, kesalahannya, keteledorannya, maupun masa lalunya. Namun berbahagialah, kita bersyukur Yesus menerima kita apa adanya. Sekiranya kita menerima seseorang apa adanya, kita tidak membangkit-bangkit perkara, tetapi kita membangun. Kasih menutupi pelanggaran, kasih mengampuni, kasih sejati rela berkorban. Kalau orang yang membangkit-bangkit perkara, mengungkit-ungkit masa lalu, maka dia menceraikan sahabat yang karib. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna, di mana tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan di dalam persahabatannya. Kita lanjut, mutiara Amsal yang keempat. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini tidak berdasarkan urutan yang paling penting, tapi semua mutiara ini yang didapatkan di Amsal perihal sahabat sangatlah penting. Apabila kita sungguh-sungguh perhatikan, kita dengar dari hati, dari pendengaran, pikiran terbuka, Roh Kudus menolong kita. Karena Roh Kudus, dia juga menyatakan kesalahan kita dalam pergaulan, dalam bersahabat. Amsal pasal 27, ayat 5. Mutiara Amsal, poin yang keempat ini, Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini maksudnya adalah lebih baik, kalau bahasa Inggrisnya open rebuke, teguran yang nyata-nyata, itu diberikan kepada kita, maupun itu sepertinya keras, tapi itu mengoreksi kita, membawa kita ada di jalan yang benar. Itu lebih baik daripada seseorang yang sepertinya baik kepada kita, mencium secara berlimpah-limpah, tapi dia adalah seorang lawan. Baiklah, teguran yang nyata-nyata ini kita terima, karena kasih Allah telah dicurahkan. Lewat Roh Kudus yang menegur, lewat firman Tuhan, Tuhan memakai sahabat kita yang memberikan teguran, sehingga kita dapat menerimanya dengan lembut, kebenaran firman yang disampaikan dari hamba Tuhan, maupun juga Tuhan pakai kawan-kawan kita, teman, sahabat yang sejati. Dia akan menegur, menasihati apabila jalan kita sudah serong. Contoh, apabila dalam persahabatan kita ada teman kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita tahu jelas bahwa hidupnya, pilihannya keliru. Baiklah, kita berusaha, kita naikkan doa, bahkan kita memberikan nasihat, sekalipun mungkin itu keras, tapi merampas jiwanya dari jalan yang keliru. Kita lanjut di mutiara Amsal yang kelima. Mutiara Amsal yang kelima, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi,
orang menajamkan sesamanya. Ya, dalam bahasa Inggris, ya, sesama teman kita menajamkan sesamanya. Tuhan tempatkan kita di dalam kehidupan ini. Ada teman-teman, ada sahabat-sahabat, semuanya Tuhan pakai untuk mengasah kita. Dan juga kita dipakai Tuhan mengasah sesama kita. Kita juga ada kekurangan, kita juga ada kelebihan. Teman kita juga ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Tetapi ketika besi menajamkan besi, kita melengkapi satu dengan yang lain. Kita bukan kompetitor, bukan saingan, tetapi kita adalah rekan, sahabat yang saling menajamkan. Besi menajamkan besi, sehingga kita menjadi better version dari hidup kita. Setiap pribadi kita, ketika besi menajamkan besi, kita menjadi lebih baik. Bukan menjadi terpuruk, tapi kita menjadi lebih baik. Kalau kita mengerti kebenaran firman ini. Karena teman, seseorang yang Tuhan tempatkan, izinkan di dalam perjalanan kita, itu membentuk kita juga untuk apabila seseorang yang mungkin tidak menyenangkan, namun kita belajar mengasihi, belajar mengulurkan tangan, maka orang tersebut, teman yang dikatakan di sekeliling kita, mereka juga diberkati lewat kehidupan saksi kita bahwa kita mengasihinya. Tanpa syarat, kita rela berkorban, dan kita juga mau menasihati. Besi menajamkan besi, sehingga kita menjadi lebih baik, teman kita juga menjadi lebih baik. Untuk itu saudara terkasih, ketika kita menjalani proses dalam persahabatan, ada mengalami sebuah tekanan ataupun sesuatu konflik, jangan kita putus asa ataupun menjadi kecewa. Tapi marilah kita panjatkan doa, kita juga koreksi diri, kita juga izinkan Tuhan memakai orang lain, teman kita untuk memberikan masukan dalam hidup kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita lanjut, mutiara Amsal perihal sahabat. Yang keenam, Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Yang manis bicaranya maksudnya sweet. Ada orang, sebagian orang yang setiap kata-kata yang keluar seperti silet, seringkali melukai. Namun ketika kita sadari ucapan kita harus membangun, harus menguatkan dan memberkati. Bahkan hati kita suci dan benar di mata Tuhan karena dikuduskan oleh firman-Nya. Roh Kudus menegur, menasihati. Hati ini milik Tuhan. Maka juga kita percaya Tuhan ada perkenanan, favor from the Lord. Perkenanan dari Tuhan menjadi sahabat raja. Bukan hanya secara posisi seorang raja, tapi kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Sehingga kita dipermudahkan, dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membuka jalan bagi kita. Tentunya secara umum, orang-orang ingin bersahabat dengan raja. Tapi raja belum tentu ingin bersahabat dengan orang-orang tersebut. Namun, orang yang cinta kesucian hati, manis bicaranya sweet, maka dia juga Tuhan akan buka jalan menjadi sahabat raja. Ada perkenanan, ada pembukaan, sehingga Tuhan yang mengangkat kita di dalam rencana tujuan Allah. Contoh, Yusuf dalam ucapan, perilakunya, hatinya suci, maupun juga manis bicaranya, Tuhan sendiri yang mengangkat dia dari dia dijual, dilupakan, difitnah, dipenjara, dan banyak hal yang dia alami. Namun Tuhan sendiri mengangkat dia menjadi tangan kanannya Raja Mesir pada saat itu. Kita sungguh bersyukur melihat contoh tersebut, bagaimana kita hidup. Perhatikan ucapan kita, perbuatan kita, khususnya hati ini. Hati ini suci, hati ini milik Tuhan, dikuduskan dan dibenarkan oleh firman Tuhan, oleh karya Yesus.
Mutiara Amsal yang ke-7. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Sekali lagi, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Perhatikan diri kita sendiri. Jangan lekas gusar, menjadi pemarah. Baik juga dengan orang yang kita berteman, yang lekas gusar. Begitu mudah tersinggung, begitu mudah meledak-meledak, yang lekas gusar. Kita perhatikan. Apabila kita bergaul dengan seorang pemarah, maka kita juga lambat laun meniru tingkah lakunya. Hendaknya kita perhatikan apabila dalam diri kita ada amukan-amukan yang lekas gusar maupun amarah-amarah yang menyala-nyala. Mari datanglah pada Yesus. Yesus sahabat kita yang sejati. Dia membalut kita, membersihkan kita, memulihkan kita. Karena orang yang pemarah atau lekas gusar, dia juga mengalami masa-masa lalu yang dia lewati, yang belum terobati, yang belum dipulihkan, sehingga meledak-ledak dalam kehidupannya dan dibawa di dalam pergaulannya. Dan itu akan merusak persahabatan. Untuk itu perhatikan dalam hidup kita, supaya kita tidak lekas gusar dan juga bukan seorang pemarah. Tentu kalau kita marah karena ada sebuah kebenaran yang harus kita tegakkan, itu harus kita lakukan. Namun kalau pemarah, apapun yang dilakukan, setiap gerak-geriknya membuat amarahnya menyala-nyala, sehingga dia seorang pemarah. Kabar baik, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau memulihkan kita, sehingga kita tidak menjadi seorang pemarah. Dan perhatikan, tingkah laku kita juga dalam perjalanan kita, Tuhan juga akan tambahkan, kirimkan orang-orang yang dapat menjadi berkat buat kita, sehingga karakter kita diubahkan. Mutiara Amsal yang ke-8, perihal sahabat. Amsal 17 ayat 17. Saudara bisa membaca bersama-sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sungguh ini nyata. Sahabat yang sejati dalam musim kehidupan, dalam perjalanan, yaitu kasih setiap waktu. Tentunya ketika kita ada di sebuah kota, ada di sebuah perusahaan atau di sebuah komunitas, sahabat yang Tuhan tempatkan, yang sudah dibangun, dipupuk, itu menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Sekalipun kita sudah pindah kota, kita sudah ada di tempat yang berbeda, namun persahabatan yang pernah terjalin itu akan menjadi memori yang sangat indah, dan akan kapan saja itu akan mengalir dan akan teringat, sweet memory, karena sahabat yang sejati melewati, menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Contoh, dahulu kita mungkin tinggal di sebuah kota lain, namun saat ini kita ada di kota ini. Namun kita sebagai seorang sahabat, kita teringat kepada teman yang dulu kita pernah satu kantor maupun satu pelayanan. Namun saat ini, karena kita sudah ada di tempat yang berbeda, kita tidak bersama-sama melayani atau tidak bersama-sama ada di komunitas yang sama. Namun kita sebagai seorang sahabat teringat, kita doakan. Bahkan kadang kita juga bisa menghubungi, bahkan memberkatinya, sahabat yang pernah kita jalin hubungan tersebut. Karena tentunya dalam masa waktu, begitu banyak orang-orang yang Tuhan tempatkan silih berganti. Namun sahabat yang sudah dibangun, itu adalah menjadi sebuah memori yang sungguh indah, yang akan berkelanjutan sampai pada kekekalan ketika kita dipanggil ke rumah Bapa di surga.
Karena sahabat yang ada bukan hanya di bumi, tapi sampai, karena kita adalah orang percaya, sampai pada kekalan. Karena kita sama-sama saling menguatkan dalam iman, Yesus adalah juru selamat kita. Persahabatan itu tidak berhenti ketika meninggal, tapi persahabatan itu terus indah ketika kita sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Persahabatan yang indah meninggalkan memori-memori yang indah. Kita lanjut. Mutiara Amsal yang ke-9, Amsal 14 ayat 7. Amsal 14 ayat 7. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Sekali lagi, jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Orang bebal yang diutarakan adalah keegoisannya, mau menang sendiri, keakuannya, keras kepalanya, tidak ada pengetahuan, tidak ada kebijaksanaan, yang ada adalah bebal. Biarlah kita kedapatan sebagai orang seorang sahabat yang sungguh-sungguh bijak dalam perkataan dan perbuatan. Pengetahuan, kebenaran firman Tuhan menguasai kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat buat sahabat kita. Yang terakhir, mutiara Amsal, Amsal pasal 29 ayat 5. Yang ke-10 ini, Amsal 29 ayat 5. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah to flatter friends is to lay a trap for their feet. To flatter itu mengangkat-ngangkat, ya, menjilat atau mengangkat-ngangkat yang tidak seperlunya, yang tidak benar. To flatter friends, mengangkat-ngangkat dengan mempunyai sebuah motivasi atau tujuan. Sesungguhnya orang yang tersebut dia membentangkan jerat bagi kaki sahabatnya. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi dari 10 mutiara Amsal tersebut ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam diri kita, yang harus kita jauhi, ada hal yang harus kita lakukan, dan juga dalam persahabatan. Untuk itu kita mari, ketika kita sadari Yesus adalah sahabat yang sejati dalam hidup kita, maka kita juga dimampukan menjadi sahabat yang orang lain inginkan. Kita menawarkan menjadi sahabat yang baik bagi sesama kita. Biarlah 10 mutiara Amsal ini membekali kita semua dalam persahabatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus menyatakan firman Tuhan, 10 mutiara Amsal perihal sahabat yang kami sudah dengar. Biarlah terus Roh Kudus mengingatkan apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan, sehingga kita menjadi bijak dalam perkataan perbuatan, memberkati sesama kita. Terima kasih Bapa, sehingga orang-orang sekitar kita juga dapat melihat ada Yesus, sahabat sejati dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi sahabat bagi sesama kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus tuntun kami dalam seluruh kebenaran. Kalau ada jalan kami yang salah, luruskan, sehingga dalam persahabatan kami dapat menjadi berkat. Tuhan tolong juga umat jemaat-Mu, jiwa-jiwa dalam hal-hal hari ini, meningkatnya COVID. Kami minta pertolongan-Mu, jamah, sembuhkan, pulihkan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan jamah, pulihkan di dalam nama Yesus. Berikan juga penghiburan, kekuatan bagi mereka yang sendiri, maupun yang kesepian, maupun dalam keterpurukan. Tuhan tolong, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan mereka sendiri. Ada sahabat yang sejati, Yesus Kristus. Bahkan Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat untuk menjadi sahabat baginya. Tuhan tolong juga dalam keuangan, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Kebutuhan-kebutuhan bagi umat-Mu, Tuhan sanggup pelihara. Maupun dalam terobosan dalam usaha, pekerjaan, karir. Tuhan tolong berikan perkenanan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia,
melewati semua hal-hal yang sulit ini. Bersama Yesus, kami dapat melewatinya. Sebagai orang benar, orang percaya, kami memberkati pemerintah kami, memberkati negara kami, memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, kita angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, sahabat yang sejati. Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.